Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster secara maraton menyerahkan hibah tanah pemerintah provinsi atau Pemprov Bali ke Kabupaten Badung dengan total luas mencapai 96,7 are Sabtu 29 Juli 2023. Penyerahan hibah tanah itu didampingi anggota DPRD Bali Inyoman Lake, Wakil Bupati Badung I Ketut Suwiyasa, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata dan Kepala BPKAD Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa. Penyerahan hibah tanah milik Pemprov Bali dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu masing-masing diterima perbekal Sulangai, Inyoman Sunarte di Balai Budaya Kantor Desa Sulangai. Hibah tanah seluas 22,7 are itu diperuntukkan sebagai kantor desa dan Balai Serbaguna Desa Sulangai, Kecamatan Petang. Kemudian klien pengempon Pura Kayangan Jagat dalam Solo, Gusti Agung Ngurah Sumerte di Wantilan Pura Kayangan Jagat dalam Solo, Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, dengan amanat hibah tanah seluas 37,5 are diperuntukkan sebagai balai pesandekan dan tempat parkir. Hibah diterima Bendesa Adat Mengening, Nyoman Suwarte di Wantilan Pura Desa Adat Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, dengan amanat hibah tanah seluas 10 are diperuntukkan sebagai setre dan pura Prajapati. Selanjutnya diterima Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya di Balai Banjar Tengah, Desa Adat Tanjung Benoa dengan amanat hibah tanah seluas 26,5 are diperuntukkan sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan shelter penanganan gempa bumi berpotensi tsunami. Gubernur Koster menyampaikan Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya dengan visi Nangun Satketi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, memiliki kebijakan 3 skema pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali, yaitu untuk pengembangan infrastruktur perkantoran atau sarana prasarana pemerintahan, untuk pengembangan ekonomi dan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Dengan diserahkannya hibah tanah Pemprov Bali, Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini berpesan agar tanah yang diterima betul-betul dimanfaatkan dan difungsikan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat di Desa Sulangai, penguatan dan pemajuan kebudayaan di Desa Adat Mengening dan di Pura Kayangan Jagat dalam Solo, penguatan ekonomi di Desa Sulangai melalui badan usaha milik desa BUMDes, serta baga usaha paduan desa adat BUPDA dan mitigasi kebencanaan di Desa Adat Tanjung Benoa. Gubernur Koster dengan tegas meminta tanah milik Pemprov Bali yang dihibahkan tidak boleh dialihfungsikan, tidak boleh berubah kepemilikan, tidak boleh dijual, dan harus menjadi tanah aset milik pemerintah desa, menjadi aset milik dua desa adat, serta menjadi aset milik dua pura. Secara khusus, mantan anggota DPR RI 3 periode dari fraksi PDI Perjuangan ini merasa terenyuh ketika mendengar informasi dari Bendesa Adat Mengening, Nyoman Suwarte yang melaporkan kondisi Desa Adat Mengening kepadanya di Jaya Sabe pada bulan Agustus 2022 dengan menyampaikan bahwa Krama Adat Mengening sudah 39 tahun lamanya atau sejak tahun 1984 meminjam tanah milik warga Ketut Agustiawan sebagai setre atau kuburan dengan luas tanah setre hanya berukuran 4 kali 8 meter. Mendengar hal itu, Koster langsung menugaskan Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa untuk segera memproses aset tanah pemerintah Provinsi Bali untuk diberikan kepada Desa Adat Mengening dengan status hibah. Atas ketulusan Gubernur Koster, Kerama Desa Adat Mengening bersama tokoh masyarakat di Desa Cemagi dengan haru menyampaikan rasa syukur atas bantuan hibah tanah yang diberikan. Bagi Kerama Desa Adat Mengening, bantuan ini merupakan bagian dari sejarah yang tidak pernah dilupakan. Sebab baru pertama kali ada sosok Gubernur Bali yang hadir langsung meninjau kondisi setre berukuran 4 kali 8 meter dan tanpa berpikir panjang langsung memberikan bantuan hibah tanah. Kerama Desa Adat Mengening dalam kesempatannya juga menghaturkan terima kasih kepada Gubernur Koster sembari mendoakan agar kepemimpinannya terus berlanjut pada periode kedua sebagai Gubernur Bali dengan visi Nyangun Satketi Loka Bali. Selain memberikan bantuan hibah tanah milik Pemprov Bali, gagasan gotong royong Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk membantu pembangunan Pura Prajapati dan tembok pekarangan di setre Desa Adat Mengening disambut dan mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Badung I Putu Parwata dengan menyiapkan anggaran APBD pemerintah Kabupaten Badung guna terwujudnya bangunan suci tersebut. Ucapan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Gubernur Koster juga disampaikan dengan kompak oleh Perbekal Sulangai,
Nyoman Sunarto bersama masyarakat Desa Sulangai dari lintas generasi. Begitu juga klien Pengempon Pura Kayangan Jagat dalam Solo, Gusti Agung Ngurah Sumerte bersama Pengempon Pura, dan Pendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya bersama Krama Desa Adat Tanjung Benoa mendoakan agar Gubernur Koster selalu diberikan kesehatan bersama keluarga dan kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali terus berlanjut di periode kedua. KMB melaporkan.